وسلم جميع شيخنا والمعلمين جميعا من العلماء والأولياء وشيخ الأصول خصوصا الشيخ والمعتز به شكر ونصر وشهد المسلمين وسائر الموصولين وفرعه وإله المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة والقرب والتابعين والفقهاء وبيت الله بن عبد الله وروى بن زهير بن أبي القاسم بن محمد سيد سعيد موسى بن الأصيل أحمد بن عبد المبارك وزيد سويد بن ياسر خارج بن زيد بن الأنصار والأربعة الأئمة المجتهدين المخالفين من العلماء والأولي والشهود والصالحين وجميع الشيخين والمعلمين أن الله كان تشهد برحمة المغفرة ويعيد علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين من بركة وخصوصية منافات وأسرار وأقدار في الدين والدنيا والآخرة وعلى ما نرجو صلاة الصالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على الحرف كتب ويكتب بالآبين ودهر الداخلين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. التوسل بأحباب الله وجعله واسطة إلى الله تعالى في قضاء الحوائج بما ثبت له عنده تعالى من القدر والجاه مع العلم بأنه عبد ومخلوق لله تعالى، ولكن الله قد جعله مظاهر لكل خير وبركة ومفاتيح لكل رحمة. Kita berbicara pada pagi hari ini masih membahas tentang tawassul. Yang tawassul ini dikatakan syirik oleh orang-orang Salafi Wahabi. Yang disebut yaitu katanya syirik. Orang Salafi Wahabi itu mengatakan syirik. Kalau kita bicara panjang lebar Bapak Ibu, apalagi kalau kita terpengaruh dengan medsos. Menghadapi era digital ini kita perlu filter yang kuat. Harus punya fondasi. Karena kebanyakan di zaman kita sekarang ini Bapak Ibu, sedikit-sedikit video itu di-share ke kawanan, share, men-share itu kan paling sekali. Yang paling bagus ingin punya guru pembimbingnya. Tanyakan dulu kepada guru pembimbingnya. Ini guru patut kada ulun share ke guru. Ini patut kada ulun share ke kawanan. Lalu akhirnya guru yang di grup itu gak bisa diam. Terjadi perdebatan kecil-kecilan di grup. Ini yang banyak terjadi. Apabila malam nisfu Sya'ban, dekat-dekat nisfu Sya'ban, di-share video bahwa nisfu Sya'ban tidak pernah dilakukan Rasulullah yang beribadah berjamaah. Bingung guru nang bingung. Ini orang belajar ilmu digital, instan. Apabila lagi ada nanti permasalahan apakah hadis Nabi dikatakan palsu, kenapa? Nawassul ini ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Berarti orang puasa disuruh tidur aja lah, ini hadis palsu. Astagfirullahaladzim. Padahal yang maksud itu bukan guru dia itu. Coba Bapak Ibu yang hadir kalau dia masih guru dia itu ini kan. Bahkan kita kadang-kadang bertentangan dengan guru-guru kita sendiri. Aneh bin aja. Obat resepan bukan dokter kita makan. Sedangkan obat resepan dokter kita tinggalkan. Tidak karena iman terus. Bingung. Ini yang terjadi. Makanya orang di pengajian, manapun orang mengisi pengajian, orang tidak terpengaruh kalau bukan guru, karena orang dididik oleh guru.
Siapapun guru, kalau bertentangan dengan guru-guru syukri, kalau bertentangan dengan guru-guru hakim, apabila bertentangan dengan guru-guru makmum, apabila bertentangan dengan guru-guru jargasi, apabila bertentangan dengan guru-guru rifani, apabila bertentangan dengan guru-guru mufti, apabila bertentangan dengan guru-guru daud, apabila bertentangan dengan guru-guru Abdul Wahab, apabila bertentangan dengan guru-guru Ibrahim Ismail, apabila bertentangan dengan guru-guru syukur, goodbye. Itu guru. Nah ini, kalau bingung, nah kemudian kita kepada kawasan. Pada pertemuan sebelum bulan Ramadan, ulun menceritakan bagaimana beratnya ulun memperbaiki satu huruf membuat paspor. Karena paspor ulun itu ada satu huruf yang berseberangan, ada sesuai dengan angka di KTP. Mangga ya. Harus diperbaiki. Kebetulan paspor ulun yang mati, bukan udinnya yang mati. Paspornya ke Banjarmasin ulun fine. Gimana nih Pak? Gak bisa. Harus KTP yang diperbaiki, harus ijazah yang diperbaiki. Semua surat menyurat Bapak sampai buku nikah harus sesuai dengan paspor. Berat. Mulai Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, terus akhirnya Pak Ibrahim ulun diberitahu oleh orang yang kenal dengan ulun, Guru Udin, ada Guru Udin naik. Pian kalau hendak temui kepala kantor urusan imigrasi ini di daerah bukan Menyambat lah, tapi tetap di wilayah Kalimantan Selatan. Enak pian ke situan kan? Kasihan diberikan orang. Ini privasi. Banjarmasin ngerawat, Nyabaru ngerawat, habis. Akhirnya Pak RW diberitahu itu guru kepala kantor murid pian. Coba pian temui beliau, minta pendapat. Nyaman guru pian ke situ, ulun kedua ini ulun masih di bawah. Ini nomor beliau. Alhamdulillah. Berangkat. Disebut ulun nama daerahnya. Privasi. Ini berusaha di sini. Alhamdulillah ketemu. Masya Allah, guru lama ketemu. Ini Pak, gimana Pak? Tenang. Belum usaha. Ini nggak pernah terjadi kriminal, ada pernah macam-macam. Alhamdulillah. Dilihat sidin paspor ulun. Ini pernah ke Malaysia, pian guru. Alhamdulillah. Pernah ke Brunei, ya. Pernah ke Singapura, pernah Mesir. Nah, paspornya ketahuan guru. Tinggi. Ulun guru musyawarah dulu. Manulungnya kan ulun sidin ini. Inggih guru. Yang penting pian pulang aja. Nanti ulun kirim secara JNT. Seminggu selesai. Duduk yang manis saja. Ulun sudah duduk yang manis Pak. Alhamdulillah. Berkat perantara. Nah, namanya tawasul. Ini tawasul namanya. Praktek dalam kehidupan. Sampai ke rumah seminggu, ulun buka benar. Ulun lihat jujur. Ulun telepon, Pak, ulun akan transport. Ada apa-apa ulun tenang. Doakan ulun, mudahan tugas ulun berkah. Tahilalatnya hilang. Nah, coba itu satu perantara yang memudahkan dalam kehidupan kita. Mungkin pian-pian ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Sulit urusan ini, kita bukan mencari yang salah supaya benar, bukan. Kita gimana supaya mudah.
Kemudian Pak Ibu, ini terjadi dalam kehidupan. Ini namanya tawasul. Kita sering berdoa, Ya Rabbi bijai, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, waghfir lana ma madha ya wasi'al kafi. Itu doa tawasul. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Allah, dengan kehebatannya Rasulullah, balik maqasidana, kabulkan apa yang kami cita-citakan. Jangan langsung kan, Ya Allah, kabulkan apa yang kami cita-citakan. Tapi langsung, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Allah, wahai Tuhan kami, Ya Allah, dengan kehebatan kemuliaan Rasulullah dan nikmat Rasulana. Itu tawasul. Berdoa setiap selesai, Ya Hayyul Qayyum. Berdoa, ada doa. Allahumma bihaqil hasan wa abihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjina minal ghammi alladhi nahnu fihi hayyul qayyum nas'aluka an tunawwira qulubana bi nuri ma'rifatik. Itu doa Rasul. Ada paham bang guru namanya belajar. Ya Rabbi, Ya Allah, Allahumma, Ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, bijahi, bihaqil hasani, dengan kehebatannya Sayyidina Hasan, wal Husain, wa akhihi, siapa saudaranya Husain. Inna fil jannati naharun min laban li aliyin wa Husainin wa Hasan. Di dalam surga itu ada sungai yang mengalir. Surga itu ada air, sungai yang mengalir yang terbuat dari susu. Inna fil jannati nahran min laban. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu sungai. Sungai itu terbuat dari air susu, bukan air susu di dunia. Untuk siapa Allah muliakan? Untuk siapa? Li alihin Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Wal Husain, Sayyidina Husain cucu Rasulullah, anaknya Sayyidina Ali. Wal Hasan, Sayyidina Hasan juga cucunya Rasulullah. Ketiganya meninggal dunia dibunuh. Ayo Bapak Ibu. Nah itu syair tetap dari hadis Rasulullah. Ulun ketika ziarah ke Mesir di depan makam Sayyidina Husain, kata orang Mesir, hadar ras faqat la jasadaka. Nah, memang sedikit bisa bahasa Arab ya Pak. Ini kepalanya saja. Sayyidina Husain itu dimutilasi orang di Karbala. Hadar ras faqat. Ini adalah kepalanya saja. La jasadaka, tidak ada jasadnya. Titik ulun mata. Beberapa detik Pak waktu itu titik ulun mata. Cuci langsung dimutilasi semua, mempertahankan kebenaran. Biasa Bapak Ibu, 3 orang Sayyidina Ali waktu keluar dari rumah ingin sambil subuh, ditebas lehernya, kena pelipis, pecah kepala beliau. Siapa beliau? Menantunya Rasulullah. Nah, jangan terpengaruhlah orang nama Musahabatin. Datuknya, menantunya, cucunya, mertuanya habis. Tapi orang semuanya min ahli jannah, masuk surga orang semuanya. Namain aja lagi. Jangan ikut-ikutan kita mahina-hina orang. Nendang kucing dia menyebabkan masuk neraka. Ibu-ibu, ada hadis Rasul, orang yang mengurung kucing dari makamnya, akhirnya kucing itu mati. Perempuan itu kata Rasulullah menjadi penghuni neraka. Kucing itu cucunya siapa? Kucing cucunya siapa? Kucing agamanya apa? Kucing
Umatnya siapa? Kucing makhluknya ciptaan Allah. Kucing yang jaga boleh. Apalagi ribuan orang baik, apalagi orang soleh, apalagi orang-orang yang sudah ada nilai di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kembali kita balik. Kita teruskan lagi. Dalam ajaran Islam, buang air kecil aja nggak boleh di tanah yang berlubang. Nggak boleh di tanah yang berlubang. Coba yang menghina-hina itu belajar agama yang benar. Jangan ada kepentingan di situ. Apabila kalian buang air kecil, jangan sampai buang air kecil di tanah yang berlubang. Kalau di dalam lubang itu ada binatang yang berkumpul mereka semua, mereka terganggu, terasa tersakiti nanti mereka. Makruh tapi tidak haram. Buang air kecil di tanah yang berlubang, saatnya dikencingi, bubar semua, banjir bandang. Makasih. Maknya semua ini banjir bandang kita. Untung semua. Coba ulang. Kayak apa? Ayatnya di saya. Yang bahami di lubang yang tanah berlubang ulang. Ayo. Islam tidak boleh menyakiti binatang, apalagi menyakiti manusia. Faidah dzabahtum fa'asmu dzibah. Apabila kalian menyembelih binatang, hendaklah sembelih dengan pisau yang tajam supaya jangan terasa sakit itu binatang. Binatang aja nggak boleh kita sakit. Apalagi manusia. Nah, inilah Pak Ibu ajaran Islam yang mau ditinggalkan supaya kita kembali ke pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya kita jangan terpengaruh. Nah, tawassul Bapak Ibu. Tawassul itu kita mendekatkan diri kepada Allah pakai perantara. Kalau kita langsung Pak Ibu ke Allah Ta'ala, tidak salah, tidak salah. Tapi kita ini bernilai apa di pandangan Allah? Sembahyang kagak khusyuk, hati buruk sangka, dalam sembahyang rancak bagara, bagaru-garu, berdagang kadang-kadang ada gaji bakar. Ayo, puasa mencari nang imsaknya waktu ada. Berbuka puasa mencari nang cepat. Langsung kami ada Allah Ta'ala. Coba pernah ya, itu namanya tawassul. Makanya burdah Bapak Ibu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waqbil lana mamadhiya wasi'al karam. Tawassul. Habib Ali Pengerang sing kedurar. Walamma nazama fikru min dal awsaf Muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawasil bi sidi wa habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyaj'alani fi mashmuqa wa fihi mahmuda. Doa dalam kitab Sintul Jurah, tawajjahtu ila Allah, ulun menghadap kepada Engkau ya Allah, mutawassilan bi sayyidi wa habibi, tapi pakai perantara kekasih pian. Mudahan semua hajat-hajat kurang dan kurang yang membaca ini Sintul Jurah dimudahkan dan dikabulkan Engkau ya Allah. Jangan ini Pak, ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Bisa aja itu. Ya Allah, berkat kekasihmu Rasulullah ya Allah, kabulkan hajat kami. Nah, kita pagi ini akan membahas dua cerita tawassul. Cerita dalam kitab, bukan cerita menurut ulun, enggak. Cerita dalam kitab. Kemuliaan
Anak itu sebab baktinya dengan orang tuanya. Pian punya orang tua, pian hendaklah diberi Allah kemuliaan, bakti dengan orang tua. Semua kita punya orang tua. Dalam kitab Al-Fawaid Mukhtarah disebutkan Bapak Ibu. Nah, supaya kita nyaman Bapak Ibu. Apa firman Allah di dalam surah Al-Luqman, surah Luqman 14. Qauluhu ta'ala anishkurli wa liwalidayk. Ujar Allah Ta'ala, hai hambaku, banyak-banyaklah kalian bersyukur. Paman syakarallah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah. Walam yashkur walidayk, tapi kada baik, kada bersyukur dengan adanya kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, aku kada terima syukurmu kepadaku karena kau tidak baik dengan orang tuamu. Perantara kau beribadah kepadaku, kau puasa, kau berzakat, kau berhaji, kau ziarah, orang tuamu kau durhaka, aku tidak akan memuliakan kamu karena kau durhaka dengan orang tuamu. Karena yang menyuruh kamu berbakti kepada kedua orang tuamu adalah aku. Nah, ini yang banyak nih. Rajin Pak Ibu, ziarah kuburan kita tidak pernah ziarah. Ambles kuburnya, sarang ular. Ini yang banyak terjadi. Perantara kita bakti dengan orang tua kita menyebabkan kita dimulakan Allah. Allah Maha Mulia, memberikan kemuliaan dengan siapapun yang Allah kehendaki. Sebabnya ini anak kenapa Maha Mulia? Karena baktinya dia dengan orang tuanya. Tidak ada sejarah Bapak Ibu orang terhina selama berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini penting. Baru bagaimana seorang istri bakti dengan suaminya. Nah, pas sebenarnya dulu aja dulu. Nah, dia membuat sampai sip. Kali, ayah anda di sini. Ayo Ibu, bakti dengan orang tua. Sembahyang sunat Pak Ibu, ini sembahyang sunat. Orang tua memanggil kita, batalkan sembahyang sunat. Demi orang tua memanggil kita, tidak berfungsi. Ibadah sunat, jika tidak orang tua baru kita. Kalau ibadah wajib gimana dulu? Jangan dibatalkan. Sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Ketika kita sembahyang, orang tua memanggil kita, jangan dibatalkan. Karena orang tua tahu ini waktu subuh, ini waktu zuhur, ini waktu asar, ini waktu maghrib, ini waktu isya. Kebetulan gue pas pada waktu zuhur, gue agak ngorok sembahyang zuhur. Orang tua memanggil, sedangkan ulun waktu itu sembahyang zuhur, gimana? Nyari ini membaca niatkan zikir. Allahu Akbar. Orang tua memanggil, mak. Allahu Akbar. Bukan aku sembahyang tapi di hati kada boleh marah. Allah menilai. Sampai sembahyang sunatnya batalkan karena orang tua memanggil kita. Apalagi pian Pak Ibu lengkap punya orang tua. Syukur pian memudahkan terbukanya pintu surga. Satu sudah berjuang ke rahmat Allah, merasa kekurangan, merasa kurang. Ayah meninggal di Madinah, harus berangkat ke Madinah kalau ingin ziarah. Yang buntung luarnya adalah apalagi orang pulau sungai, kuburannya di samping rumah, di pelapar, di teras, di halaman. Turun sungai,
karena ada aturan perda dari pemerintah di mana dulu kubur kalau Pak Ganjar baru kalau beda peraturan. Jangan kita mencari kemuliaan untuk diberikan Allah kemuliaan bagi kita yang punya orang tua. Bakti dengan orang tua. Nih, Nabi Sulaiman dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan. Kalau cerita sedikit, baru cerita tentang kehebatan istri bakti dengan suaminya. Enak sabar dulu. Imam Yafi'i menceritakan ketika Nabi Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud, pergilah Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, ada orang yang sangat mulia, wahai Nabi Sulaiman, ambil pelajaran dari situ, ambil pelajaran dari situ. Pergilah kau ke tepi laut, niscaya engkau akan melihat peristiwa ajaib yang luar biasa. Nabi Sulaiman ini kau apa boleh memerintahkan apapun, jin, syaitan, angin, habis semua. Tapi tetap Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia pemberian Tuhan. Kita kira-kira diberi maka itu bisa kada terucap, hati kita belum steril. Nabi Musa diberi tongkat, hati Nabi Musa sudah steril. Yang kita diberi tongkat seperti tongkat Nabi Musa, hari-hari tongkat. Ini cari tongkat lain. Nah, cara bertongkat hati kan steril. Ini orang-orang yang steril hati. Maka Nabi Sulaiman membawa semua pasukannya, jin, manusia, semua. Kita ketahui perintah Allah, ada keajaiban yang Allah akan berikan pelajaran kepada kita semua. Berangkat Nabi Sulaiman bersama pasukannya. Melihat Nabi Sulaiman dengan laut, kiri kanan tidak ada apa-apa. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala, kamu berangkat ke tepi laut akan melihat keajaiban yang terjadi. Nah, ada dari Allah langsung man Nabi Sulaiman maksudnya. Allah memberitahukan di dalam laut begini juga. Kamu punya kemampuan yang telah aku berikan. Kemampuan itu perantara itu. Penasaran Nabi Sulaiman, berangkat. Allah langsung tidak memberitahukan. Jin Ifrit nyelam ke laut ini. Ada apa di dalam laut ini? Siapa? Cepat Ifrit, ya. Nyelam ke dalam laut. Beberapa saat muncul apa yang ada. Tidak ketemu apa-apa. Jin Ifrit yang kedua nyelam lagi sampai ke dasar. Udah sampai ke dasar, udah sanggup. Jin bisa ketemu kedua tapi. Nah berarti jin itu bisa sanggup juga. Ini memang kudrat Allah. Kemudian kamu nyelam lagi, jin Ifrit yang kedua lebih sakti daripada jin Ifrit yang pertama. Nyelam kau, nggak ketemu juga. Nah lalu Asif bin Barkhia, Perdana Menteri Nabi Sulaiman waliyullah punya kalangan, yang mau mindah istana Ratu Balqis sekejap mata ada. Wahai Asif bin Barkhia, ada apa di dasar laut ini dengan kalangan beliau? Nah ini ngarannya jin itu kalah dekatnya kalangan. Jin itu kalah dekatnya orang yang kuat. Ingat Allah, jin itu kalah dekatnya membaca Al-Quran.
Jin itu kalah dapatnya orang yang menjaga air wudhu. Nah, lalu Pak Ibu akhirnya ada satu kubah, wahai Nabi Allah. Kubah itu berwarna putih, terbuat dari kapur putih, mempunyai 4 buah pintu. Pintu yang satu terbuat dari permata, pintu yang kedua terbuat daripada yakut, pintu yang ketiga terbuat dari mutiara, kemudian yang satunya dari zubarjat hijau. Nampakkan kehadapanku. Belum baca dalam kitab, ada dipakai bahasa Arab langsung kita. Belum ada bahasa Arabnya langsung, yang anunya aja begini, yang singkat-singkatnya. Ini tawasul namanya. Lihat Nabi Sulaiman, perantara siapa? Padahal Nabi Sulaiman punya keistimewaan, perantara jin iblis, perantara Asif bin Barqiyah. Lalu akhirnya dimunculkan itu, namun tidak setetes air pun yang masuk ke dalamnya, wahai Nabi Allah. Ini kubah. Ternyata di dalamnya ada sebuah ruang yang dalam jarak 3 kali kedalaman yang telah diselangi oleh iblis pertama itu. Dalam lagi 3 kali kedalamannya. Asif bin Barqiyah yang menampakkan kubah itu di hadapan Nabi Sulaiman. Ternyata di dalamnya ada seorang pemuda yang tampan dengan pakaian yang rapi. Ada manusia di dalamnya. Apa keistimewaan yang Allah berikan kepada orang ini? Seperti istana kubah besar, 4 pintu yang luar biasa. Kalau dihargai permata, yakut, zubarjat, ini luar biasa. Lalu Nabi Sulaiman memasuki kubah itu lalu mengucapkan salam. Nah, jangan kita masuk pun salam, jangan kelihatan kawan apa-apa. Jangan. Sulaiman siapa itu? Akhirnya apa kata pemuda itu? Kenapa maka kamu berada di sini dan menempati dasar laut ini? Pemuda itu menjawab, seraya bercerita, wahai Nabi Allah, dahulu aku punya ayah lumpuh tubuhnya. Aku punya orang tua, ayahku lumpuh. Sedangkan ibuku seorang perempuan yang matanya buta. Aku punya dua orang tua. Ayahku lumpuh, ibuku buta. Aku telah memelihara dia berapa selama 70 tahun dengan kedua orang tuaku ini. Maka ketika ibuku menjelang ajal, hendak meninggal ibuku, ia berdoa, ya Allah, panjangkan umur anakku di dalam taat kepada Engkau. Itu doa ibu. Panjangkan umur anakku selalu taat kepada Engkau. Dan ketika ayahku menjelang ajal, ia pun berdoa, ya Allah, tempatkanlah putraku di tempat yang tidak diganggu oleh syaitan dan tidak diganggu oleh siapapun apabila dia beribadah kepada Engkau, ya Allah. Kita tidak minta doa orang tua dari bakti-bakti. Awas biar malaikat mendoakan Allah. Itu aku. Kemudian setelah aku mengubur ibuku, ayahku meninggal dunia juga aku kuburkan. Lalu akhirnya aku nggak ada apa-apa lagi. Ke tepi laut ini melihat ada kubah. Terbuka itu kubah. Lalu aku memasuki, tiba-tiba malaikat meletakkan kubah ini di dasar laut. Itu aja Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, kapankah engkau tiba di tepi laut ini? Pemuda itu menjawab, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam.
Orang bakti lawan kuitan ke bagian guru. Berarti guru lah mau pendek-pendek tenang tuh hafal. Panjang umur tuh macam-macam. Kemudian zaman Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman mempertimbangkan atau melihat anggarannya dan memperkirakan sudah 2400 tahun. Ya, pemuda, sedangkan ia terlihat masih muda tanpa mempunyai satu uban pun di rambutnya. Maaflah muda. Nabi Sulaiman kembali bertanya, apakah yang menjadi makanan dan minuman engkau selama di dalam laut ini? Pemuda itu menjawab, wahai Nabi Sulaiman, setiap hari Allah mengirimkan seekor burung hijau. Pada paruhnya terdapat sesuatu berwarna kuning sebesar kepala manusia. Lalu aku makan, dan di dalamnya terkandung segala macam kenikmatan yang terdapat di dunia. Dan disitulah hilanglah rasa lapar dan hausku selamanya sampai sekarang. Apa kata Nabi Sulaiman? Nampak kehebatan karena bakti dan kontrol. Lalu Nabi Sulaiman ngomong, apa kata Nabi Sulaiman? Hai semua pasukanku, perhatikanlah kehebatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada ini pemuda. Karena dari doa kedua orang tuanya Allah buktikan di dunia sebelum dia menuju akhirat. Mama abah kita baik-baik kayak apa caranya berbakti, kada harus jaga mulut dan baik-baik. Nah Tuhan anak-anak mati jompongan, nah ini jadi hantu ya. Bakti. Berarti apa tawasulnya? Perantara doa orang tua anak ini diberi Allah barangkali. Perantara doa orang tua anak ini diberi Allah kemuliaan. Perantara anak ini bakti dengan orang tuanya, tawasul dengan doa orang tuanya, anak ini paling mirip menjaga umur generasi dari mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Sulaiman. Nah lalu mohon kembalikan bagi aku pada saya. Wah ini kayak bagus, Nabi Isa masih hidup. Berapa Allah ya Allah. Ada nabi-nabi yang masih hidup. Nah ini paling namanya tawasul. Bakti istri lagi terhadap suami. Ibu-ibu ini kan mau menakan berapa-berapa. Pernah ulang sampaikan di sini dia. Zaman Rasulullah, sahabat ikut perang. Sahabatku, al-jannatu tahta zilal suyuf. Masuk surga harus ikut kita perang. Surga di luar kilatan mata pedang. Cepat kita siap untuk berperang. Semua para sahabat berkumpul. Lalu ada sahabat ngomong kepada istrinya, wahai istriku, kau jangan keluar rumah. Di rumah sudah lengkap. Aku pesan jangan keluar rumah kecuali aku pulang. Maaf ibu-ibu lah, suami yang seperti ini lengkap di rumah lain. Malah bini itu ikan di rumah aja, bini kau lah, tidak usah kemana-mana lagi. Semua apa mau dan kebutuhanmu, keperluan sudah aku siapkan untukmu. Jangan keluar rumah, zaman fitnah bini kuailah. Tolong aku berangkat dulu. Ujar Nabi, mulut selalu menjaga kepercayaanmu. Lalu berangkatlah sahabat tadi. Ikut Rasul berperang. Yang gue mulia itu berkat suami gue. Jangan kena batu-batu nyatakan gini kau jangan itu dia. Belum ini langsung lagi bapak dia. Lalu ketika berkecamuk perang, sahabat berperang sama Rasulullah. Kebetulan meninggal dunia orang tuanya. Nah, apakah ibunya dalam hadis itu, apakah bapaknya tidak ada cerita? Orang kampung bapak ibu menemui anaknya yang dipesani oleh suaminya jangan keluar rumah. Diriwayatkan ibunya meninggal dunia, bapaknya sudah meninggal lama.
Wahai ibu, ibu sampai meninggal dunia, mohon untuk ibu menengok supaya ketemu sebelum dikuburkan. Maaf, suamiku belum pulang, pesannya jangan keluar rumah kecuali dia datang. Dia orang kampung sakit benar bisi laki juga itu. Ini panggilan orang kampung, orang kampung. Kemudian hendak dimakamkan. Datang lagi orang kampung menemui perempuan itu. Bu, ibu sampai hendak dimakamkan. Kalau sampai melihat terakhir untuk mengantar jenazah beliau, tidak bisa. Suamiku pesan jangan keluar rumah kecuali beliau sudah datang. Awalnya, ya. Kemudian ditanam, dikuburkan. Setelah dikuburkan, selesai. Pulang Rasulullah bersama sahabat dari perang. Orang kampung semua menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ada sahabat engkau ya Rasulullah. Larang istrinya keluar rumah. Kenapa kata Rasulullah? Dia berpesan jangan sampai keluar rumah kecuali aku sudah pulang bersama Rasulullah dari perang. Kalau aku nggak ada pulang-pulang, itu meninggal dunia. Rasulullah tahu nama sahabat itu. Oh sebab itu apa yang kamu lakukan wahai semuanya? Yang kami lakukan. Kenapa ya Rasulullah? Laki-laki itu seperti itu. Apa aja kata Rasulullah? Istri yang bakti dengan suaminya, yang dipesani oleh suami jangan keluar rumah kecuali aku sudah datang. Ibunya yang meninggal dunia, dia nggak sempat melayat, nggak sempat bertemu, nggak sempat mencium mata kaki ibunya. Ibunya sudah di dalam surga karena punya anak yang sangat berbakti dengan suaminya. Ibunya sudah di dalam surga karena punya suami, punya anak, maksudnya punya anak yang sangat berbakti dengan suaminya. Ini namanya perantara yang terawat. Bisa itu Haji Komar urusannya. Artinya nanti dari bisi ini terawat. Ayah ibu-ibu bisa buat orang tua yang masuk surga berkat bakti dengan suami sampai. Tapi suami bagaimana? Dia nanti bakti suami yang panamparan urusannya dimakan kumandra aja ya. Nah inilah semuanya tawassul, semuanya perantara. Allah memuliakan, ada langsung bisa sebab dulu, sebab bakti dengan suaminya, orang tuanya yang meninggal, yang tidak sempat bertemu dengan anaknya, sudah di surga karena ada punya anak yang sangat berbakti dengan suaminya. Anak-anak yang mulia karena baktinya dengan orang tuanya. Inilah namanya perantara. Kemuliaan Allah berikan tidak secara langsung, tapi ada sebab perantara dulu baru Allah muliakan. Udah kita masuk di cerita-cerita yang Allah sebutkan ini. Insya Allah minggu depan kita sambung kembali pengajian bahwa tawassul itu terjadi dalam kehidupan. Siapa yang anti tawassul, dia sangat picik memahami kehidupan dan memahami tentang definisi tawassul. Ini tawassul pakai perbuatan namanya. Kemarin minggu dulunya tawassul dengan doa, ini tawassul dengan perbuatan. Insya Allah minggu depan tawassul dengan amalan. Insya Allah mudah kita semua diberikan kesehatan, banyak umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka li jami'il hadirin wal hadirat
صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.